Tumbuh sembuh. Menjar getah bening sembuh, sentuh, sembuh. Ya. Makanya tadi saya bilang, kalau gunung saja ditaruhkan Al-Quran di atasnya, misalnya gunung itu akan retak. Apalah kalau cuma bakteri? Apalah kalau cuma bisul? Disentuh aja Pak, baca itu dia. Al-Fatihah boleh dibaca, tapi Bapak untuk dulu baca, sembuh Pak insya Allah. Tapi yakinkan si pasien, tahu kan hatinya ke Allah, dan yang kita rukyah juga orang yang memang dekat sama Allah. Jangan orang yang Bapak yang jauh dari Allah dirukyah, dia sebut dia bermaksiat lagi. Jangan ya, gitu-gitu aja terus muter-muter. Nah, jadi Al-Quran ini nggak akan berefek apa-apa bagi dia. Gitu Pak, ya. Kemudian guna-guna, ada namanya sihir mahabbah, sihir pelet cinta. Ada kalau laki-laki itu dia suka melihat pasangannya itu pengennya mau ketemu terus. Padahal udah ketemu tadi malam, pengen ketemu lagi. Cintanya itu terlalu gitu. Terlalu cintanya. Jadi menggebu-gebu. Jadi perasaan dia ingin berbuat maksiat itu bahkan lebih kuat lagi. Nah ini bahaya. Ini bisa jadi ada unsur pelet di dalamnya. Makanya media yang bisa dijadikan pelet adalah yang pertama hati-hati foto. Yang kedua rambut. Ibu-ibu hati-hati ya. Kalau rambutnya di halaman, di depan, ambil bakar saja. Ya. Atau ambil, kumpulkan, selipkan di plastik di tempat sampah, asal tidak terlihat oleh orang lain. Karena rambut ini bisa dijadikan media, ya, untuk melakukan sihir. Oke. Kemudian baju kita, keringat kita biasanya. Nah itu diambil bisa dijadikan. Karena di seluruh dunia manusia ini keringatnya itu beda-beda. Bapak cium deh bau keringat istri sama bapak, suruh saling cium, pasti beda Pak. Nah, saya tahu dari golongan jin ini diperintahkan untuk ini yang punya keringat datangin. Dia tahu Pak. Nah, apa nih pengennya? Mau sakit, mau rumah tangganya hancur, mau hidupnya gelisah, mau dia selalu dihantui dengan was-was. Nah, bisa. Nah itu, ya. Dengan catatan, kalau orang yang jauh dari Allah mudah Pak, kena sihir, kena teluk, kena pelet. Tapi orang beriman nggak bisa. Balik kepada yang menyihir. Balik Pak. Karena apa? Dia punya Allah yang maha kuat, yang maha menjaga, dan yang maha melindungi. Nah kemudian teluk pelet sudah. Ain ini apa? Ain ini adalah tatapan mata hasad. Ya, melihat sesuatu yang tanpa mengucapkan asma Allah di dalamnya. Contoh kalau kita lihat itu, Masya Allah, ucap dulu Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah dulu Pak. Segala sesuatu yang baik yang menakjubkan itu datangnya dari Allah. Jangan kita nanti terlalu melihat dia itu apa ya? Lupa segalanya tanpa melibatkan Allah. Jadi segala sesuatu yang tidak melibatkan Allah di dalamnya pasti kemudaratan yang datang. Jadi anak kalau tiba-tiba kalau ciri-ciri kena ain itu dia kurus Pak, nggak mau makan, nggak mau nyusu, badannya kuning. Oh anak kamu cantik banget ya, oh Masya Allah, ganteng banget anak kamu. Oh bisa kena ain Pak kalau dia nggak ucapkan Masya Allah. Oh bantu banget ya, gini ya. Papanya pasti cakep ini gitu. Itu hati-hati. Ya, ketika ada anak kita dipuji ya sama tetangga atau siapapun itu, ketika dia bilang cantik banget ya, Masya Allah ya ini Alhamdulillah Allah kasih anugerah anak saya seperti ini. Masya Allah Pak. Karena kalau tidak ada bikin kita sendiri yang repot Pak sebagai orang tuanya. Ucapkan Masya Allah, libatkan Allah. Misalnya Allah jaga dia dari sesuatu yang memudaratkan dia. Ya, itu Pak. Itu ain tadi. Tatapan mata hasad, takjub tanpa melibatkan asma Allah di dalamnya. Itu ain. Ya.
Selanjutnya, baik, seperti yang saya katakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Inilah Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai syifa. Syifa itu apa, Pak? Penyembuh. Ya. Penyembuh, penawar, bisa untuk segala penyakit. Penyakit apa? Medis maupun non medis bisa disembuhkan oleh Al-Qur'an. Ya. Apa saja ayat-ayat yang bisa dibuat penjagaan atau untuk meruqyah, ruqyah rumah, ruqyah orang, seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Fatihah boleh, Al-Fatihah. Ya. An-Nas boleh, Al-Falaq boleh, Al-Ikhlas boleh, atau ayat kursi boleh, atau ayat-ayat yang memang Bapak Ibu sudah hafal. Sambil baca Quran boleh. Pegang begini, baca anaknya di ruqyah ketika dia lagi sakit atau istri lagi demam, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dengan tenang, dengan tartil, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang akan menyembuhkannya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa, Pak. Ya, dengan catatan ya, satu bongkaran yang ingin saya kasih tahu, ketika Bapak Ibu sekalian mau meruqyah, pastikan pada saat itu rumah tangga lagi akur. Pastikan pada saat itu tidak ada kezaliman kepada anak. Pastikan saat itu Bapak Ibu sekalian sudah melakukan ibadah-ibadah sebelumnya. Karena kita mau meruqyah ini, Pak, kita sedang meminta tolong kepada Allah. Ketika kita ingin meminta tolong sesuatu kepada Allah, kita harus dekat dulu dengan Allah. Rayu Allah dulu, Pak, dengan kenangan kita. Baca Quran, boleh. Sedekah, boleh. Kasih tetangga kalau kita punya durian 2, kasih 1, boleh. Lakukan kita dulu, Pak. Agar Allah ridho sama kita, maka diijabah seluruh permintaan dan doa-doa kita. Itu kuncinya. Ya, jangan Bapak habis ngerampok meruqyah, jangan. Habis ngutang meruqyah, jangan. Ya, habis buka pulang pagi meruqyah, jangan. Sama aja, Pak. Mau dibaca Al-Fatihah 2000 kali juga akan ngefek, Pak. Gitu. Karena Al-Quran ini suci, Pak. Akan masuk kepada orang-orang yang hatinya suci. Ya, itu Pak harus diketahui. Baik, selanjutnya ayat ruqyah tadi sudah ya, Al-Baqarah. Ini yang dasar-dasar yang Bapak Ibu lihat. Boleh dipoto kalau yang ada kamera. Ya, yang pertama sekali itu ada pujian-pujian, ya, yaitu di surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, 102, ya. Itu ayat-ayat sihir. Kemudian Al-Baqarah 163, 144, 255 ayat kursi. Kemudian Ali Imran ayat 18-19, Al-Asr dan seterusnya sampai surah Al-Jin. Bisa. Jadi seluruh Al-Quran bisa dijadikan ayat ruqyah. Tapi dasarnya ini. Dasarnya ini. Loh Ustaz, jinnya ini satu-satu mau nyerang-nyerang saya, mau nendang saya, gimana caranya? Bisa. Tenangkan hati kita, ya, tatap matanya, ya, pukul dadanya. Nah, biasanya kalau orang yang sudah kesurupan penuh itu, Pak, itu jiwanya dikuasai. Nah, dia bertenggernya biasanya di jantung. Nah, Bapak tepuk saja Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, ya. Atau dipegang, Pak, dipegang dia sambil dibaca, dituju, dibacakan ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang azab, ya. Ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, peringatan Allah kepada orang-orang makhluk-makhluk yang zalim. Ya? Gitu, Pak. Kalau saya biasa pakai itu ayat surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Ya, jadi itu menceritakan tentang makhluk yang zalim, yang diberikan azab, yang dikupas kulitnya nanti di api neraka, dibakar, dikasih makan buah zakum. Nah itu, mereka akan ketakutan di situ. Nah, insya Allah ketika mereka dibacakan ayat-ayat tentang azab, mereka akan keluar atas izin Allah. Sekali lagi, atas izin Allah, bukan karena kehebatan kita. Ya, ingat, itu dia. Selanjutnya, sekarang kita praktek ruqyah air. Atau ada pertanyaan dulu, Pak?
Gimana? Apa dulu slide? Jimat. Oh ya, baik. Boleh, di mana saya? Coba lihat. Nah, ini kita akan tampilkan beberapa yang konon orang-orang tua kita dulu menganggap ini sebagai penjagaan. Ya. Di slide itu bisa. Baik, perhatikan ini Pak. Ini adalah jimat isi muafak yang dipercaya memberikan penjagaan kepada kita, ya. Ini semua yang digambar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dimiliki dalam diri kita. Perhatikan, kalau ada yang seperti ini, kalau bisa ambil nanti selesai sholat ba'da zuhur, kasih ke kita biar kita ruqyah, kita musnahkan agar Bapak Ibu sekalian terhindar dari dosa besar yang namanya syirik, ya. Baik, silakan perhatikan, boleh difoto. Dilihat ya Pak ya, kalau ada di rumahnya yang seperti ini, serahkan ke kami. Insya Allah kita musnahkan sama-sama. Ya, hidup hanya sementara. Ya, segala perbuatan akan ada hisabnya. Mumpung kita masih hidup, mumpung roh ini masih menempel di jasad kita, ya, serahkan sama kami, kita ruqyah sama-sama, kita musnahkan. Ya, raja-raja begini, ya, Chris, silakan Pak, diserahkan kepada kita. Ibu-ibu yang di atas, perhatikan ya gambarnya. Kalau ada yang kena di foto ini, ternyata kita masih menyimpan di rumah, boleh serahkan kepada kita ya. Jangan perhatikan bahasa Arabnya, ya. Hati-hati, hati-hati. Nah ini, ya, ini angkat menjadi penjaga badan. Dan kebal, tulis-tulis ini seperti ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi bagaimana? Sudah lihat ya gambar yang kita tampilkan tadi? Bagi yang merasa punya benda tersebut, jika dibawa sekarang boleh diserahkan ke depan, jangan malu-malu. Ada? Jangan malu-malu, nanti diam-diam ya kasih saya. Ibu-ibu juga jika ada, kalaupun tidak dibawa di rumah, jika ada silahkan serahkan kepada kami. Ya, mumpung kita masih hidup, ya, mumpung kita masih ada umur, serahkanlah dan bertobat kepada Allah. Niscaya Allah nanti akan perbaiki seluruh kehidupan kita. Bohong kalau orang yang punya benda-benda tadi itu hidupnya tenang, hidupnya bahagia, rumah tangganya harmonis. Bohong. Ya. Baik. Nanti jika ada beritahu saya ya. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ya. Ini apa Pak? Tisu ya. Tisu. Terbuat dari apa? Kertas. Kertas asalnya dari mana? Pohon. Oh, nanti udah bagus kita tahu itu bahwa pohon siapa yang ciptakan? Allah. Tisu. Kalau saya buang kepijak di jalan, misalnya ini tisu, saya buang ya, saya pijak. Ada masalah nggak? Ada masalah kan? Ada masalah. Tisu biasa. Sudah saya pijak ya. Tetapi apabila tisu ini saya tuliskan asma Allah, misal Allahu Akbar di tisu, oke? Yang taruh di bawah. Ada yang berani pijak? Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Baik. Kalau tisu saja, ya, ketika dituliskan asma Allah di sini, ya, nilainya menjadi naik dan dia menjadi lebih berharga. Punya nilai dia tisu ini apabila dituliskan asma Allah di dalamnya. Apalagi kita manusia. Paham sampai di sini? Jadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran sudah pasti hidupnya jauh dari keberkahan. Tisu Pak tidak berharga. Kita tulis asma Allah jadi berharga. Kita gak berani pijak gitu loh, ya. Apalagi kita manusia. Kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, apalagi sudah bisa menghafalnya 30 juz, kira-kira mulia gak kita sebagai manusia jadinya? Mulia Pak. Makanya kelak di surga itu orang yang penghafal Quran, alhamdulillah di depan saya ada Hafiz, masya Allah, ya, Ustaz kita, Ustaz Febri, beliau Hafiz Quran Pak, masya Allah. Tadi yang Ustaz ini, masya Allah, ya. Kita akan naik ke jenjang surga sesuai dengan tingkat bacaan kita, hafalan kita selama di dunia. Naik, dimuliakan kita Pak di dunia. Ada yang tahu Hafiz cilik Musa yang cadel itu dia ngomong giginya ompong Pak? Ada yang tahu Hafiz Quran atau Hafiz cilik Musa? Saya ingatnya sih Musa. Dia maksudnya begini, Musa Pak, dia waktu kecil udah bisa kasih uang Pak, ratusan juta sama orang tuanya. Karena apa? Karena dia sudah dekat dengan Al-Quran. Tapi perlu diketahui ya, jangan kita mau baca, mau hafal Quran untuk mendapatkan dunia, jangan. Anak-anak kan nggak tahu Pak ya, masih suci, ya, belum ada kewajiban sholat baginya, ya. Tapi karena anak kecil ini sudah dekat dengan Al-Quran, ya, masih kecil, ya, sudah dekat dan diundang sama kedutaan Arab Saudi untuk pergi haji, hajinya haji plus. Hah? Enak tidak Pak? Karena apa? Allah muliakan dia Pak, Bu, karena dia dekat dengan Al-Quran. Gak perlu ngantri, ada yang ngantri Pak. Hah?
dananya udah dipakai Pak dengan gimana itu? Ya? Tapi saran saya Pak, kalau mau pergi haji, umroh dulu aja. Umroh dulu aja. Biar tahu Pak. Ya, biar tahu bagaimana kita tawaf, bagaimana kondisi Mekah di sana, panasnya bagaimana. Kalau Bapak punya niat untuk kembali, minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa haji. Gitu Pak. Ya. Jadi bisa dipastikan orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an, ya, dia jauh dari keberkahan hidup. Paksakan Pak, dipaksa. Ya. Paksakan baca Quran. Kalau nggak mau belajar Pak, belajar. Belajar itu Pak nggak ada batas usia. Sampai mati kita harus tetap terus belajar. Ya, tidak ada batas usia. Di sini alhamdulillah ya PKM ya sudah mengadakan malam tahsin, baca Quran, perbaikan bacaan, datangi Pak, hadiri. Ya, apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kita ini Pak, Bu, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik loh, baiknya bukan sekali, 2 kali malah. Sebaik-baik kita manusia. Gitu Pak. Pastikan ya, sebelum kita melakukan aktivitas keduniawian kita baca Quran dulu. Ya, pada sholat subuh. Ajak istri itu yang tercinta, ya, yang saya cintai karena Allah, sini duduk. Baca bareng-bareng sama anak. Berkah Pak. Berkah rumah tangga. Harmonis Pak. Harmonis. Yakin saya. Janji Allah Pak. Allah gak akan pernah ingkar janji. Dan hanya Allah yang gak pernah berbohong. Kita manusia Pak pasti pernah berbohong. Gak ada yang sempurna. Ya, jangan kita menggantungkan diri kita kepada manusia, ya, tapi gantungkan dan tautkan hati kita kepada Allah, ya, jangan yang lain. Ikhtiar boleh, tapi jangan menuhankan manusia, ya, begitu. Baik, di sini Zuhur jam berapa Pak? 11.45. Kita punya waktu 40 menit lagi. Sekarang 44 ya, berarti sekitar 40 menit lagi. Sekarang 11.13. Kita praktek ruqyah air. Boleh? Ada airnya di depan masing-masing? Coba lihat. Jangan-jangan udah habis. Ya, kalau jangan dihabis.